Winston Churchill pernah menyatakan, sikap hati adalah hal kecil yang membuat perbedaan besar. Kata-kata bijaksana ini mengingatkan kita bahwa penyesuaian sikap hati adalah hal yang penting dalam hidup kita. Sepanjang perjalanan hidup di dunia ini, kita semua menghadapi berbagai macam tantangan dan tekanan. Maka kita perlu mengubah sikap hati kita sesuai keadaan tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan cara berpikir kita. Terkadang, kecilnya sikap hati yang baik dapat memiliki dampak besar dalam lingkungan yang kita berada. Untuk penyesuaian sikap hati, perubahan cara berpikir menjadi kunci utama. Jika kita mampu mengadopsi perspektif positif dan proaktif, kita dapat membentuk pola pikir yang lebih adaptif dan fleksibel. Dengan begitu, kita dapat menghadapi tantangan yang lebih percaya diri, mencari solusi dan mencapai pertumbuhan pribadi yang berarti. Di video ini, kita akan mempelajari 3 peraturan yang Anda bisa ikuti dalam hidup untuk membantu Anda menjaga sikap hati Anda tetap positif dalam tekanan hidup. Yang pertama, jagalah sikap hati yang benar saat keadaan menjadi sulit. Apapun yang terjadi pada Anda, milikilah tekad yang kuat untuk melaluinya dengan sikap hati yang benar. Bertekadlah sebelumnya bahwa Anda akan menjaga sikap hati yang positif di tengah setiap situasi negatif yang Anda hadapi. Jika Anda membuat keputusan ini dan merenungkannya di tengah masa-masa yang baik dalam hidup Anda, maka ketika kesulitan muncul, Anda sudah siap untuk menjaga sikap hati yang baik. Di sepanjang sejarah, ada contoh orang-orang yang telah menjaga sikap hati yang baik dalam menghadapi masa-masa sukar dan telah berhasil mengubah masalah mereka menjadi kesempatan. Contohnya, salah satu komposer ternama Ludwig van Beethoven menderita kesusahan dan kesakitan yang hebat di satu masa hidupnya. Dan di saat itulah dia telah menghasilkan simfoni-simfoni terbaiknya. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini bisa saja memiliki sikap hati yang buruk ketika mereka menghadapi masalah. Tetapi mereka membuat sebuah keputusan dan menjaga sikap hati yang terbaik selama masa-masa paling sulit dan menjadi referensi bagi kita. Salah satu kesalahan kita yang terbesar yang bisa kita lakukan di dalam pemikiran kita adalah untuk percaya bahwa kita tidak seperti orang-orang yang positif itu dan kita tidak akan bisa. Jikalau Anda mengalami kesukaran apa saja, pasti bisa mengubah situasinya. Ada suatu Amsal yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang kedua, sadarilah bahwa masa-masa yang sulit akan berlalu dan tidak akan bertahan selamanya. Dalam perspektif alami, musim-musim selalu berubah, karena itu merupakan hakikatnya. Terjadi juga dengan musim-musim dalam kehidupan kita. Hal itu berarti bahwa masa-masa sukar tidak akan berlangsung selamanya. Kita mungkin punya hari-hari yang lesu, minggu-minggu yang berat, bulan-bulan yang buruk, atau bahkan tahun yang sepertinya selalu penuh dengan masalah. Namun setiap pengalaman buruk pasti akan berakhir. Situasi-situasi berat yang kita alami tampaknya berlangsung terlalu lama. Ketika hal ini terjadi, kita biasanya tergoda untuk mengeluh atau menjadi patah semangat.
Daripada seperti itu, kita harus segera menyesuaikan sikap hati kita dan meminta Tuhan untuk mengajarkan sesuatu yang berharga ketika kita melewati situasi tersebut. Tuhan selalu ingin memberkati kita, tetapi terkadang berkat-berkat Tuhan datang dari situasi-situasi yang tidak pernah kita duga, yang kita anggap negatif. Namun, jika kita mau menjaga sikap hati yang positif di tengah-tengah keadaan seperti itu, kita akan mengalami hasil yang positif yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Pencobaan dalam hidup Anda hanyalah sementara saja. Pencobaan itu tidak akan berlangsung selamanya. Hari-hari yang lebih baik akan datang. Dan yang terakhir, hindarilah mengambil keputusan penting ketika sedang berada dalam tekanan. Hidup seseorang secara keseluruhan tidaklah seperti hari yang senantiasa cerah. Di satu titik, kita semua menghadapi tekanan. Apakah tekanan itu dalam bentuk penyakit yang tidak diharapkan, hilangnya pekerjaan, krisis ekonomi, atau goncangan perkawinan, bahkan masalah dengan anak-anak. Ketika tekanan kehidupan terjadi, hal yang terbaik adalah menjaga pikiran dan emosi-emosi Anda setenang mungkin. Segala pemikiran dan berbagai macam perasaan sering berlarian liar di tengah-tengah krisis. Namun saat itu adalah waktu yang sangat tepat, di mana kita harus berhati-hati dalam membuat keputusan. Kita harus tetap tenang dan mendisiplinkan diri kita sendiri untuk tetap fokus dalam melakukan apa yang kita bisa dan percaya penuh kepada Tuhan untuk melakukan apa yang tidak kita bisa lakukan. Jika kelak Anda menghadapi sebuah tekanan atau krisis dalam hidup Anda, jangan biarkan emosi Anda redah sebelum Anda memutuskan sesuatu. Lakukan yang terbaik agar segalanya tenang sebelum Anda membuat keputusan besar. Anda mungkin tidak selalu memiliki pilihan tersebut, namun sebisa mungkin tunda dulu keputusan-keputusan penting yang harus Anda membuat sampai tekanan dalam kehidupan Anda berlalu. Jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih banyak telah menonton. Kami dari channel Jalan Kebijaksanaan akan melakukan yang terbaik untuk menawarkan konten yang dapat menambah nilai bagi hidup Anda. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.